Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imasming sati idang hoti. Imasa upada idang upajati. Imasming asati idang nahoti. Imasa niroda idang nirujati. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Wihara Dharma Suka Pluit yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berkumpul bersama-sama karena ada momen istimewa. Momen istimewa yang adalah perpaduan dari 3 peristiwa yang kita peringati, yang kita kenal dengan Trisuci Waisak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenapa disebut Trisuci Waisak? Karena ada 3 peristiwa yang menjadi landasan penting di dalam sejarah keberadaan agama Buddha di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peristiwa yang pertama kita mengenal sebagai hari saat di mana kelahiran Bodhisatta atau Bodhisattva dalam wujudnya Pangeran Siddhartha. Kemudian peristiwa yang kedua, kita mengingatkan kembali bagaimana seorang pertapa yang berjuang di kala malam kelam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saat kita tidur-tidur enak, beliau ini bermeditasi. Jangan pikir Sang Buddha mencapai pencerahan itu sekali duduk tiba-tiba ada wahyu jatuh dari langit. Kalau saudara percaya begitu berarti itu berita hoax. Karena beliau itu duduk dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh di bawah pohon Bodhi, atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Ficus religiosa. Apa yang beliau lakukan? Beliau menghadapi realita hidup. Ya, beliau menghadapi realita hidup. Beliau memasuki relung-relung batinnya sampai pada akhirnya beliau mengerti begitu banyak kehidupan yang telah beliau lalui. Beliau mampu mengingat kehidupan lampau. Ini bukan suatu keajaiban, tapi beliau menggunakan alat yang dikenal dengan ekstrasensori. Bapak Ibu, kita hanya punya panca, kita hanya punya indera, ada 5. Yang pikiran ini kan kita belum bisa maksimalkan. Ya, itu ditanya, Bante, bagaimana bisa dikatakan ada kehidupan lampau? Kok saya tidak ingat apa-apa ya? Tidak usah pikir tentang kehidupan lampau. Tadi jam 8 buat apa? Masih ingat? Belum. Nah, berarti ada salah satu bagian, yaitu pikiran ini belum didaya gunakan. Nah, beliau guru agung kita menggunakan daya ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, akhirnya pada saat purnama di bulan Waisak itulah beliau mencapai pencerahan sempurna. Ya. Jadi beliau mencapai pencerahan sempurna ini karena usaha beliau, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, ini berbanding terbalik dengan kehidupan kita sekarang, ya. Kita sekarang ini maunya enak. Apalagi setiap hari kita dibombardir oleh iklan supaya kita mengarah pada cara berpikir instan. Kaya cepat, ya. Hanya nabung 100.000 maunya bulan depan dapat 10 juta. Ini logika dari mana? Ya.
Bapak Ibu tahu di dunia ini cuma satu yang instan, yaitu mie instan. Yang lain kita harus perjuangkan. Dan itu sudah Guru Agung tunjukkan kepada kita semua. Beliau mencapai pencerahan agung, bukan beliau duduk diam. Ya, coba saya sedikit mengajak Bapak Ibu melihat tentang kisah kehidupan beliau, Guru Agung kita. Pada saat beliau lahir, diramal Bapak Ibu, anak ini kalau besar, dia jadi Buddha atau jadi raja di raja. Ada 3 peramal mengatakan demikian. Peramal yang paling muda dikenal dengan anakondanya. Beliau mengatakan apa? Anak ini besar pasti jadi Buddha. Pasti loh Bapak Ibu. Tidak pakai mungkin lagi. Ini kebenaran 100%. Tetapi apakah Guru Agung kita duduk di istana dan menunggu takdirnya digariskan atau dilengkapkan? Tidak. Beliau meninggalkan istana. Meninggalkan anak istrinya. Bapak Ibu jangan pikir gampang. Beliau mendapat hujatan. Suami tidak bertanggung jawab, ayah tidak tahu diri. Ya. Masuk hutan. Jangan pikir di hutan beliau duduk enak manis. Beliau harus menderita 6 tahun. Nah, badannya kurus. Lebih kurus dari saya. Jadi kalau ada umat protes Bante tidak pernah makan ya. Saya bilang saya makan. Kok kurus sekali? Belum tahu dia kalau Pertapa Gotama lebih kurus. Bapak Ibu saudara-saudari, beliau berjuang di situ, bahkan ketika mangkuk yang beliau buang ke air sungai dan berlawanan arah larinya, beliau masih harus duduk 12 jam coba. Apalagi kita yang begitu lahir dibawa ke peramal. Ya, coba lihat. Peramalnya cuma bilang 1 kata, gelap. Kalau tidak, suram. Nah yang beginian jangan pakai cara berpikir instan. Harus berjuang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan menguraikan dhamma dengan topik bagaimana membebaskan diri dari cengkraman duka. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ada yang bertanya, apa sumbangsi ajaran Buddha bagi dunia modern sekarang? Nah, ketika pertanyaan itu dimunculkan, Bapak Ibu saudara-saudari, saya sendiri menjawab, sumbangsi ajaran Buddha bagi dunia modern sekarang adalah pembenahan software manusia. Ya. Jadi manusia itu terdiri atas 2, kalau kita mengibaratkan seperti komputer. Ada hardware, perangkat keras, dan ada software, perangkat lunak. Nah fungsi dari ajaran Buddha inilah menata perangkat lunak ini Bapak Ibu. Yang suka gegana, gelisah galau merana. Saya jadi ingat itu, yang mempopulerkan istilah itu adalah seorang penyanyi. Namanya Cita Citata. Menurut dia, kalau lagi gegana, ayo goyang dumang. Bapak Ibu bertanya, Bante penggemarnya ya? Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Cuma ada satu peristiwa yang membuat saya itu sampai hafal syair lagu itu. Waktu saya masih sama Nera, saya ditugaskan untuk pembinaan di Lombok. Ya, pembinaan di Lombok. Dan setiap jam 3 sore saya meditasi duduk di dalam kuti. Di sebelah kuti saya ada sebuah warung. Yang setiap jam 3 dia putar lagu Ayo Goyang Dumang. Awal-awal saya tidak masalah Bapak Ibu, karena semua adalah tergantung pikiran kita. Lama-lama goyang juga badannya. Syair lagunya saya hafal Bapak Ibu. Padahal dulu suruh hafal pelajaran,
itu sampai pagi ketemu siang, ketemu malam tidak hafal-hafal. Giliran kita tidak mau hafal, hafal sendiri loh. Makanya saya jadi paham ketika ada metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, salah satu di Eropa, itu adalah muridnya disuruh mendengarkan musik. Di dalamnya itu diselipkan syair-syair pelajaran. Muridnya langsung hafal. Nah, saya mengalami juga, oh pantasan saya hafal. Jadi syairnya dari awal sampai akhir saya hafal semua Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan suruh saya menyanyi sekarang ya. Bukan pada tempatnya. Nah, judulnya ceramah dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia. Sang Buddha, guru agung kita, di dalam Majjhima Nikaya, beliau mengumpamakan dhamma yang beliau temukan itu seperti rakit. Kenapa beliau mengumpamakan seperti rakit? Karena fungsi daripada rakit yaitu menyeberangkan dari satu daratan menuju ke daratan yang lain. Kenapa harus diseberangkan? Karena daratan yang pertama ini adalah daratan yang penuh duka. Menuju kepada daratan berikutnya yang adalah bebas dari duka. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa Sang Buddha menggunakan perumpamaan rakit? Karena trennya transportasi zaman itu rakit. Kalau kapal cepat waktu itu sudah ada, maka beliau akan menggunakan perumpamaan dhamma seperti kapal cepat. Lebih cepat sampainya toh. Kalau tidak mungkin seperti pesawat. Jadi kalau ada umat yang tanya itu biasanya tanya, Bante, kenapa kok si A ini meninggalnya karena kecelakaan pesawat ya Bante? Kan dia orang baik. Bapak mau tahu kenapa dia meninggal karena kecelakaan pesawat? Ya mau tahu Bante kenapa ya? Iya karena dia naik pesawat. Kalau dia naik bis kota ya tidak mungkin dia kecelakaan pesawat. Bapak Ibu saudara-saudari, beliau mengumpamakan dhamma itu seperti rakit atau dhamma itu seperti alat, dhamma itu sarana. Sarana yang membebaskan kita. Tapi ini adalah persoalan batin Bapak Ibu saudara-saudari. Sang Buddha berbicara ini adalah soal batin kita. Bagaimana kita menata batin ini. Jadi kalau komputer supaya jangan sering-sering hang ya. Makanya kan di defrag kalau zaman dulu komputer. Kalau zaman sekarang otomatis dia defrag sendiri, sudah canggih. Nah, pikiran kita pun sesekali di defrag. Supaya apa? Supaya tidak sering konslet sana konslet sini. Ya, virusnya ini kan banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dimaksudkan dengan duka ini? Mungkin bagi kita duka ini di awang-awang begitu ya. Nah, duka ini sendiri adalah kalau disederhanakan lagi, itu adalah keputusasaan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan Bapak Ibu. Ya. Duka ini kecewa, putus asa, kemudian apa lagi? Tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Ini adalah duka, definisi daripada duka. Nah kalau Bapak Ibu masih menemukan itu di dalam batin sekarang, berarti kita sedang dimakan sama virus duka. Ya, duka ini terus menggerogoti kita Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya ketika saya datang ke Jakarta, saya mengagumi gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta. Kenapa? Saya belum pernah lihat gedung yang tinggi-tinggi begini. Tetapi belakangan saya kecewa, karena saya tahu gedung tinggi ini menjadi tempat orang loncat indah. Loncatnya tidak pakai parasut. Kenapa? Ya karena sudah stres, ya, sudah depresi, sudah galau, sudah tidak tahan lagi hidupnya. Hidupnya seperti ditekan, ya. Sudah tidak menemukan lagi apa makna saya hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, menurut Dhamma semuanya itu bukan lingkungan yang di luar, tapi yang ada di dalam. Guru Agung kita mengatakan begini Bapak Ibu, dari pancakanda inilah munculnya duka, namun dari pancakanda ini pula lah lenyapnya duka.
Bapak Ibu tidak usah cari tempat lain, kembali ke sini lagi. Dari sini sumber masalah, di sini pula akhirnya masalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Nah, persoalan duka demikian, ini sekarang ini bukan lagi sifatnya personal ya. Sifatnya sudah massal. Jadi kalau mau dikatakan orang sakit mental ya sakitnya sudah massal. Bagaimana contohnya? Ketika saya tidak suka dengan si A, saya ajak orang lain semua benci si A. Anak dan keturunan saya ikut-ikutan, ayo benci juga si A. Nah ini orang sakit semua Bapak Ibu. Iya ini orang sakit semua, benar. Bapak Ibu akan lebih tahu bagaimana kondisi di Jakarta sini ya. Kami kan cuma di luar, saya kan pendatang, hanya memantau. Ya, Bapak Ibu merasakan sendiri bagaimana hawa sakit ini. Diri kita sendiri, lingkungan kita, kita mau supaya orang lain juga sakit sama seperti kita. Ya, ini sifat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lalu bagaimana Dhamma membantu kita supaya kita ini tidak mudah jatuh di dalam duka. Selama orang hidup Bapak Ibu saudara-saudari, kita punya masalah, ini wajar. Ya, jangan menganggap, jangan lari dari masalah. Selama kita masih punya pancakanda, masalah akan terus datang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengolah masalah itu. Jangan salah. Jangan berpikir menjadi umat Buddha itu artinya melarikan diri dari masalah. Saya ketika jadi biku ditanya sama teman-teman saya, kamu putus cinta ya? Kamu patah hati ya? Kok kamu kabur dari kenyataan? Ini salah konsep kalau begini. Tapi saya tidak bisa menjelaskan itu Bapak Ibu. Awal sulit loh, ketika mengambil sikap menjadi seorang biku itu pemahaman orang itu mengatakan menjadi biku ini lari dari masalah. Apalagi kalau melihat umat Buddha yang ketika praktik Dhamma dia mulai mengisolasi dirinya. Orang mulai mengatakan, kok jadi umat Buddha egois begitu ya? Nah, berarti ini pemahaman Dhammanya tolong dikoreksi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjadi umat Buddha kemudian menjadi tidak peduli dengan lingkungan, mulai masa bodoh. Nah ini sudah perlu dikoreksi ini. Karena ketika kita menjadi umat Buddha, apa nilai plusnya? Sisi kemanusiaan kita makin timbul Bapak Ibu. Kita makin murah hati, kita makin peduli dengan orang lain. Dan yang paling sederhana ketika menjadi umat Buddha, murah senyum. Lah ini kok jadi umat Buddha kok senyum saja susah. Kalau dibilang begitu jawabannya kan kita harus tenang seimbang Bante. Masuk wihara begini loh. Tidak ada ekspresi. Kalaupun diajak senyum. Nah, mana ada Sang Buddha mengajarkan begini Bapak Ibu. Orang sudah mulai mikir, oh pantesan kamu umat Buddha ya? Iya. Oh pantesan suram begitu. Kenapa? Karena menurut ajaran Buddha hidup adalah duka. Makanya mukamu duka begitu. Banyak yang berpikir begini loh Bapak Ibu. Bahkan banyak yang protes ketika tanya. Waktu saya memberikan Dhamma Talk itu. Ajaran Buddha ini mengajarkan kita menjadi egois. Saya bilang saudara salah. Ya. Saya sendiri mengalami. Ketika saya belum Buddhis, menjadi Buddhis, kemudian jadi biku, saya justru menemukan hidup ini semakin ringan. Ada satu sahabat Dhamma, beliau mengatakan begini Bapak, dia umat awam, tapi pemahaman dan praktik Dhamma luar biasa. Bante, sebelum saya kenal Dhamma, sebelum saya praktik Dhamma, hutang 5 juta itu membuat saya menderita. Malam saya tidak bisa tidur loh, pusing saya. Tapi begitu saya kenal Dhamma, hutang 500 juta saya anggap kecil. Ini baru betul. Nah ini praktisi Dhamma betulan. Ini hal sederhana loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar Dhamma kemudian merasa kok hidup saya semakin tertekan ya, koreksi lagi pemahaman Dhammanya.
Tapi begitu Bapak Ibu praktek dhamma, belajar dhamma kok hidupnya makin enteng ya. Oh berarti sudah benarnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, pada kesempatan siang hari ini saya akan bercerita Bapak Ibu. Jadi akan banyak cerita untuk membantu Bapak Ibu umat Buddha ini ya Bapak Ibu ya. Itu sudah pada pinter semua loh. Ya, kadang itu ngajak bantainya debat. Saking pinternya. Jadi kalau umat Buddha itu kalau makin pinter makin jauh dari wihara. Itu betulan fenomena. Kalau dulu dia tidak begitu pinter dia dekat nih. Begitu sudah mulai pinter jauh dari wihara. Ketemu bantai pun tidak mau anjali. Kenapa? Merasa sudah selevel. Oh banyak macam-macam ini. Saya pernah ditanya tentang Abhidhamma. Bante kalau kesadaran ini masuk cita berapa ya? Saya bilang yang saya tahu cita-citata. Karena biasanya suka tes begitu Bapak. Makanya Sang Buddha mengatakan walaupun engkau tahu dhamma satu kalimat saja tapi engkau mampu mempraktikkan, engkaulah murid yang sejati. Daripada engkau hafal semua kitab, perilakumu 0 bulat. Nah, ini tidak memberikan suatu kontribusi bagi batinmu sendiri. Malah egonya makin besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya pertama kali jadi biku, kemudian ditempatkan di Jakarta, di Sunter tempatnya, itu saya mulai ragu dengan pilihan hidup saya. Saya sudah betul tidaklah jadi biku ini ya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena tiap hari ke rumah duka. Kok saya jadi pengantar arwah begini ya? Kalau tidak ke rumah duka, ke rumah sakit alias jadi tabib. Kalau tidak ke rumah duka, tidak ke rumah sakit, ke rumah yang kata pemiliknya itu rumahnya serem. Bante, baca parita dulu di rumah saya. Kenapa? Banyak setannya. Tidak tahu kalau bantenya juga takut. Tapi karena sebagai bante, umat awam loh ini, harus harus berwibawa gitu kan. Baiklah, ayo kita berangkat Pak. Begitu sampai, nah ini posisinya jadi pawang hantu ini. Masuk sampai di rumah, baca. Baca begitu ya, bantenya kan gemeter begini. Umatnya pikir, wah bantenya ngeluarkan chi. Padahal bantenya ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mulai berpikir loh, saya mulai merefleksikan kembali perjalanan hidup saya. Saya dulu tidak punya keinginan jadi biku seperti ini. Saya sudah bosan begitu kan ya, urusan yang begituan. Saya mau supaya waktu saya itu saya habiskan untuk meditasi. Ternyata terbalik Bapak Ibu. Sekarang jadi biku malah sering kemana-mana, sampai ke sini juga ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kegelisahan saya waktu itu kemudian saya mulai mengerti, oh iya ya, memang rute saya di dalam hidup ini saya harus lewat seperti ini. Nanti saya akan berjumpa dengan guru-guru kehidupan. Bapak Ibu, siapa guru-guru kehidupan? Mayat yang ada di rumah sakit, di rumah duka, orang sakit yang ada di rumah sakit, penumpang yang ada di dalam pesawat. Itu semua guru-guru kehidupan. Saya bertemu dengan orang-orang biasa namun menjadi luar biasa karena praktik dhamma. Ya. Jadi Bapak Ibu mengatakan praktik dhamma itu kan tugasnya para bante. Ya. Mana mungkin saya bisa. Tetapi siang hari ini saya mau sharing Bapak Ibu. Bahwa justru umat awam itu praktik dhammanya jauh lebih luar biasa dibandingkan kami para biku. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu seperti ikan yang hidup di samudra. Ya. Salah-salah bisa masuk ikan yang lebih besar. Tamat sudah riwayatnya. Kalau tidak kejepit di karang. Susah. Siapa yang mau datang lepas? Kalau tidak masuk lubang tidak bisa keluar. Kenapa? Lubangnya sudah ditutup.
Nah, kalau kami para biku ini seperti ikan yang hidup di akuarium. Ya, tidak mencari makan sendiri. Tapi apa? Jam makan dikasih makan, ya toh? Kasih makan. Kalau airnya mulai suram, butek gitu ya, mulai kotor, diganti airnya. Iya, kalau ketemu yang punya akuarium ini punya apa? Punya rasa kemanusiaan. Tahu diri ya. Kalau pemilik akuariumnya tidak tahu diri, nah ini repot urusannya. Si ikan bisa teler di dalam akuarium. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kemudian menjadi refleksi saya waktu itu? Apakah saya sudah benar ya jadi biku ya? Oh iya, saya sendiri pun sempat bergolak, kemudian mulailah saya berdamai dengan realita. Guru Agung mengatakan, selama engkau menolak realita, engkau tidak akan pernah menemukan kedamaian. Ya, berdamailah dengan realita. Baiklah, saya terima jalan hidup saya kalau memang harus begini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah kemudian saya bertemu dengan praktisi-praktisi Dhamma yang sebagian besar adalah orang-orang Jakarta. Bapak Ibu, ya. Memang orang Jakarta ini butuh Dhamma. Kenapa? Begitu keluar rumah sudah macet. Jarak tempuh setengah jam bisa jadi 4 jam coba. Kalau orangnya tidak hebat. Makanya orang Jakarta ini hebat-hebat loh. Kalau tidak hebat, umur 30 tahun rambutnya sudah rontok semua. Kenapa? Stres. Kondisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pada waktu itu saya dimintakan jadwal ya oleh seorang ibu. Dia datang, Bante, teman saya sakit kanker stadium 4. Minta supaya Bante bacakan parita. Nah, ini saya mulai berpikir jadi tabib dah ini. Hari ini. Bapak Ibu, kalau tidak jadi tabib ya, bisa jadi malaikat pencabut nyawa loh. Baca parita di tengah-tengah selangnya dicabut. Kenapa kok selang dicabut? Sudah tenang Bante, alias sudah pindah alam. Jadi kalau tidak sehat pindah alam. Ini posisi yang sedikit riskan ini. Kenapa? Karena kalau begitu baca parita kemudian yang bersangkutan pindah alam dijamin Bante itu langsung terkenal. Kenapa? Keluarganya sudah capek ini. Bagaimana ya ini orang tua saya mau hidup tidak mau mati tidak ini. Panggil saja Bante A, sekali baca langsung tenang. Betulan itu. Terkenal sudah itu Bantenya. Akhirnya waktu itu baiklah saya berangkat. Bapak Ibu saudara-saudari, saya membayangkan nanti saya akan datang ke rumah sakit, saya baca parita selesai saya pulang. Orang itu pasti cuma duduk diam, tidur gitu kan. Tidur tidak berdaya begitu ya. Mengucapkan susah, udah stadium 4 Bapak Ibu. Kanker rahim loh ini besar. Kenapa saya berpikir demikian? Karena mendiang ibu saya meninggal karena penyakit ini. Jadi saya merasakan bagaimana orang mengalami penderitaan kanker stadium 4. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya pun berangkat ke rumah sakit walaupun harus bermacet-macet ria. Ya, di dalam mobil itu sudah mulai tulisan kapan sampai ya, kapan ya. Jalannya begini. Begitu sampai di rumah sakit, saya dijemput suaminya masuk ke bangsal. Saya melihat Bapak Ibu dari jauh. Seorang ibu duduk sila. Dia beranjali begitu tahu saya dari jauh. Dia bilang, "Namo Buddhaya Bante." Saya diam. Ibu yang sakit. Iya, saya yang sakit. Karena saya tidak melihat wajah orang sakit di sini Bapak Ibu saudara-saudari. Ceria wajahnya, cerah begitu kan. Padahal beliau ini, orang ini lagi sakit kanker. Saya yang sakit Bante. Masa? Iya betul. Baik, mari sini Bante duduk. Dia menyiapkan minuman seperti ini kemudian ditaruh di dekat saya. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat saya tidak bicara dan saya mendengar dia menceramahi saya. Saya ketemu guru loh Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Begitu saya duduk, dia bilang, "Bante,
Jasmani boleh sakit, tapi pikiran tidak boleh sakit kan? Saya bilang, iya ibu, saya datang mau omong itu. Tapi ibu sudah tahu. Nah, sekarang saya mau tahu, apa rahasianya ibu kok bisa sekuat itu? Jadilah dia ceramah. 1,5 jam Bapak Ibu saya memperhatikan dia. Saya merasa waktu berjalan begitu cepat. Saya mendengarkan dia bercerita. Dan ternyata di tengah dunia modern sekarang saya masih menjumpai praktisi dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari. Ini orang bukan bicara dari teori, tapi bicara dari praktik. Beda loh Bapak Ibu. Kesan yang dibangun. Energi yang dihasilkan itu lain loh. Orang yang bicaranya cuma teori dengan orang praktik. Nah, saya bertanya, apa rahasia ibu? Ibu begitu tegar, walaupun fisik ibu itu mulai mengurus. Ya inilah dhamma Bante. Kalau saya tidak paham dhamma, saya tidak kenal dhamma, mungkin saya sudah meninggal duluan. Dan meninggalnya saya mungkin meninggal dalam posisi putus asa. Nah, coba ibu ceritakan apa? Saya ini ya Bante, walaupun saya masih tidur di atas tempat tidur, tapi saya selalu berbuat baik. Apa contoh berbuat baik? Function. Hah? Bagaimana ibu bisa function? Burung dari mana? Ibu kan tidak bergerak. Nah, setiap hari saya suruh suami saya beli burung. Oh ya, bisa masuk rumah sakit sini, kan petugasnya ketat. Suami saya masuk di dalam bajunya Bante. Itu burung tidak mabok ya? Oh tidak Bante. Sampai sini saya lepas. Ya, lepas semua. Kemudian apa saja barang-barang yang ada di sini yang dibawa oleh orang yang menjenguk saya, teman-teman saya, itu saya danakan kepada petugas yang ada di rumah sakit ini. Jadi bagi saya Bante tidak ada alasan untuk saya terus berbuat baik. Ya. Selalu ada cara saya untuk selalu berbuat baik. Walaupun saya cuma tidur di atas tempat tidur. Ya. Sampai terakhir tidak punya apa-apa, yang ada adalah uang. Nah, uang itu saya ambil, saya kasihkan ke tukang pel. Si ibu yang terima mau menjawab terima kasih, ternyata saya jawab duluan terima kasih. Saya kasih tahu dulu. Jadi saya kasih, habis itu saya katakan, terima kasih ya Bu. Yang terima bingung lah kok. Ibu yang kasih, ibu yang terima kasih. Dia jelaskan. Ibu itu sampaikan bahwa dia memberi. Dia butuh memberi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian dia pun bercerita. Dia menyampaikan bahwa Bante, bukannya saya takut dengan kematian. Tetapi saya melihat hidup ini butuh diperjuangkan. Karena bukankah terlahir sebagai manusia itu butuh karma baik yang banyak. Nah, saya tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan saya sebagai manusia. Walaupun saya tahu nanti saya akan mati. Karena apa? Sabe sangkara anicca. Tetapi Bante, nanti saya mati, saya sambut kematian itu seperti sahabat lama yang datang. Oh ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dia pun menceritakan bagaimana dia mampu bertahan di dalam sakit ini. Saya tidak mengharapkan mujizat apa-apa Bante. Saya hanya mengharapkan supaya batin saya tetap kuat. Ya. Batin saya ini loh yang harus kuat. Fisik saya ini semuanya akan berubah. Ya. Saya tahu saya akan meninggal. Namun kan saya tidak tahu kapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya ibu ini pun dalam perjalanan waktu meninggal juga. Ya, 3 bulan kemudian dia meninggal dan temannya tadi datang menjumpai saya lagi. Bante, teman saya yang Bante bacakan parita 3 bulan yang lalu itu sudah meninggal. Ya, saya cukup elus dada Bapak Ibu. Oh, 3 bulan yang lalu, dia tidak bilang yang baru saja Bante bacakan parita sudah meninggal. Repot itu urusannya nanti.
Oh iya, 3 bulan yang lalu ya. Ya baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya punya pertanyaan. Benarkah Ibu ini menghadapi kematian seperti apa yang dia bicarakan? Nah, saya pun datang ke sana. Suaminya datang mendekat sambil menangis. Dia bilang, Bante, saya butuh cerita berdua dengan Bante terkait tentang istri saya. Istri saya ini adalah orang luar biasa, Bante. Suami saya sebagai suaminya dulu tidak kenal Dhamma. Keluarga kami tidak paham Dhamma. Tapi dia yang mengajak kami mengerti Dhamma. Bukan dengan omongan, tapi dengan tindakan nyata. Nah, jadi begini, Bante. Pada saat dia mau meninggal, dia panggil saya, suamiku, mari kita baca parita. Baca parita bareng-bareng. Baca parita, dia bilang, jangan kamu berhenti ya suamiku, nanti kalau saya diam. Karena dia akan berusaha untuk menghadapi kematian ini loh. Tiba-tiba dia diam. Suaminya ikut diam juga. Lanjutkan. Lanjutkan, tiba-tiba dia pegang tangan suaminya, dia bilang, suamiku, saya harus pergi sekarang. Ya, kamu tidak boleh menangis, ingat. Nanti kita ketemu lagi. Oh, pamitan sudah kayak mau keluar kota loh, Bapak Ibu. Ini nyata loh Bapak Ibu. Saya pergi dulu ya. Nanti kita ketemu, tapi dengan satu syarat, kamu harus praktik Dhamma sebaik-baiknya. Nah, pesan saya cukup sekian ya. Itu para dewa sudah datang jemput saya. Saya pergi dulu ya. Pergi dia Bapak Ibu. Pergi dia. Saya mengatakan, coba saya lihat mayatnya. Itu pertama kali saya melihat mayat yang tersenyum Bapak Ibu. Ketika saya bertanya, apakah masih ada praktisi Dhamma di tengah dunia modern sekarang? Selain kami para biku. Ya, banyak cerita. Tetapi yang saya hadapi sendiri ini ternyata ada loh Bapak Ibu. Nah, apa yang kemudian terjadi waktu itu saya melihat, oh luar biasa memang. Harusnya giliran saya yang kasih ceramah waktu itu. Saya bilang Bante lain saja, saya tidak sanggup. Kenapa? Ini loh air matanya mengalir terus ini. Terharu saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tempat lain ke rumah duka saya bertemu dengan seorang ibu. Begitu saya datang dia langsung menyambut, Bante, terima kasih. Loh kok ibu terima kasih dengan saya? Terima kasih karena saya mengenal Dhamma. Andaikan saya tidak mengenal Dhamma, mungkin saya sudah masuk rumah sakit jiwa gara-gara anak saya meninggal. Bante tahu, saya punya anak 3. Yang 2 ini ya agak nakal-nakal, bandel. Jadi saya tidak begitu sayang. Yang ketiga ini saya sayang sekali. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau punya anak bandel bersyukurlah, itu tingkat kemelekatannya kecil. Kalau punya anak itu dari TK sudah dia ikut sampai dia menikah pun Bapak Ibu atur dia ikut, bahaya itu. Kalau dipisahkan oleh alam semesta, itu sakitnya bukan cuma di sini, semuanya sakit. Nah. Apa yang terjadi ibu itu katakan, Bante? Anak saya yang ketiga ini, dia sayang sekali dengan saya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Saya pun, setiap apa yang saya kasih tahu itu dia ikut. Sampai pada akhirnya dia tamat S2. Belum kerja Bante. Baru selesai di wisuda meninggal. Orang tua mana yang tidak shock. Tapi saya ingat damanya Sang Buddha. Segala sesuatu yang muncul ini akan berpisah. Ya, kehidupan kita ini bertemu berpisah ini adalah sesuatu yang alamiah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah kehidupan ini maka ada 3 poin yang bisa kita praktikkan untuk membebaskan diri kita dari yang namanya duka tadi. Yang pertama, senantiasa merenungkan hakikat kehidupan. Aku bertemu, aku berpisah, ini adalah hal yang alamiah.
Yang kedua, latihan hidup melepas, Bapak Ibu. Ya, melepas apa? Melepas kemelekatan, melepas keburukan. Dengan menjalankan sila ini, Bapak Ibu praktik melepas yang buruk. Kenapa buruk ini harus dilepas? Karena buruk inilah yang membuat kita semakin terpuruk. Dan kemudian apa? Mengembangkan yang baik. Karena baik ini membahagiakan, Bapak Ibu. Yang baik ini pun harus diselektif. Supaya apa? Tidak timbul kemelekatan tadi, Bapak Ibu. Hati-hati juga di sini. Nah, di dalam kita mempraktikkan melepas ini sebenarnya kita menumbuhkan ada 2 poin. Yang pertama, menumbuhkan sisi kepedulian kita. Kita peduli, maka kita menyebar kasih di sana. Permusuhan tadi itu harus dinetralisir dengan cinta kasih. Nah, ketika kita peduli, kita menyebarkan kasih, Bapak Ibu. Dan pada saat itu masalah-masalah kita itu mudah teratasi. Jadi kalau ada umat datang curhat gitu ya kepada kami para biku, khususnya saya, biasanya saya anjurkan ikutlah kegiatan sosial. Dengan begitu kamu akan menemukan, oh hidup saya ternyata bernilai ya, saya bisa berbagi. Nah, kemudian yang ketiga, dengan latihan melepas, Bapak Ibu, mengikis kilesa. Kotoran batin yang membuat kita itu bergulung-gulung terus. Karena yang membuat kita susah sulit itu pikiran kita sendiri, Bapak Ibu, bukan orang lain. Nah, kemudian poin yang terakhir itu adalah mengembangkan hidup berkesadaran. Nah, kenapa kesadaran ini harus kita kembangkan? Karena kita seringkali tidak sadar. Yang membuat kita menderita, putus asa, galau, dan lain sebagainya itu karena kita tidak sadar. Kalau kita sadar, kita tidak akan mudah terperosok ke dalam penderitaan. Nah, apa fungsi kita melatih kesadaran? Supaya kita mampu mengolah emosi. Emosi itu loh yang membuat kita terseret ke sana kemari. Nah, ketika kita menjaga kesadaran, maka kita akan mampu hidup di dalam kebahagiaan, Bapak Ibu. Maka duka yang tadinya banyak ini perlahan-lahan mulai terkikis, berkurang. Nah, ini bukanlah suatu hal yang mustahil, Bapak Ibu. Ini adalah nyata apa adanya. Silakan Bapak Ibu praktikkan di dalam kehidupan, merenungkan. Oh iya, semua berubah. Di dalam perenungan itu harus ada aksi nyata, berbagi, ya, peduli dengan sesama. Di dalam kepedulian itu hati-hati, ego biasanya menyelusup. Maka yang dikembangkan apa? Kesadaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan 3 poin ini maka Bapak Ibu saudara-saudari akan mampu membebaskan diri dari cengkraman duka di dalam kehidupan sehari-hari. Dhamma mengundang untuk dibuktikan. Pembuktiannya adalah ketika Bapak Ibu membuka mata menjalani hidup, di sana ada peluang-peluang untuk kita membuktikan Dhamma. Nah, karena waktu terbatas, saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada waktu yang terbatas, sebenarnya masih banyak ini ya. 1 poin bisa jadi banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, semoga yang ringkas ini, yang sederhana ini, mampu Bapak Ibu praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2561. Semoga berkah Waisak menghadirkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sabesata Bhavantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.